Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai ceritanya, seperti biasa bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar tuan dan anak. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 283 Hanze di balik layar. Sen Haoge tersipu malu dan hanya bisa mengeluarkan suara menghina. Begitu suaranya turun, Henry tiba-tiba menjentikkan lengannya, dan benda merah terbang menuju Sen Haoge. Sen Haoge ingin menghindar, tetapi dua pengawal di belakangnya melangkah maju dan menyerang pada saat yang sama. Namun, benda itu sepertinya menghindari kedua pengawal itu, dan mendarat di kaki Sen Haoge, yang sudah menghindar ke arah samping. Sen Haoge menundukkan kepalanya dan melihat bahwa itu adalah seekor ular. Dia berteriak ketakutan, berbalik dan mundur dengan cepat. Kedua pengawal itu juga mundur dengan cepat, langsung menyebabkan keributan di kerumunan di aula. Sen Haoge, sepertinya istriku benar. Orang sepertimu yang bahkan takut pada ular mati bukanlah laki-laki sama sekali. Jadi tidak ada tempat bagimu untuk berbicara di sini. Suara Henry terdengar di depan kerumunan yang membuat kerusuhan, dan orang-orang langsung tercengang. Ketika semua orang menundukkan kepala dan melihat bahwa ular di tanah adalah ular mati, mereka semua menghela nafas lega dan memandang Sen Haoge dengan jijik. Mereka baru saja menertawakan apa yang disebut komentar bunga dan kotoran sapi. Tapi sekarang mereka tidak bisa lagi tertawa. Wajah Sen Haoge pucat, tubuhnya gemetar, dan dia bersembunyi di balik pengawal itu, jelas ketakutan. Sen Zongfeng mendengus dingin dan menyeret putranya yang tidak puas ke dalam. Sekarang bukan waktunya untuk menonjol. Apalagi membuat masalah. Jika tidak, begitu bos besar Hanze menjadi marah, dia tidak akan punya apa-apa untuk dimakan. Ini hanya gangguan kecil. Henry memeluk Maryam langsung ke depan ruang perjamuan, dan langsung duduk di meja utama. Melihat label nama Hanze dan Maryam ditempatkan bersebelahan, dia langsung mengambilnya bangun dan lemparkan ke sudut. Tindakannya terlihat jelas oleh semua orang di aula, dan beberapa orang dapat melihatnya dengan lebih jelas. Itu adalah Hanze yang sedang duduk di kamar pribadi 999. Saat ini, 3 orang yang dia temui setelah melewati 3 tingkat berdiri di sampingnya, dan ada 3 orang di belakangnya. Aura sudah menunjukkan sikap orang kuat. Itu tidak sebanding dengan ketiga orang tadi. Duduk di tengah adalah Hanze, yang terlihat berusia sekitar 25 tahun. Dia memiliki wajah yang tajam, sosok yang tinggi dan lurus, mata yang dalam, gigi putih, fitur wajah yang teratur, nama merek di sekujur tubuhnya, seorang berkulit hitam. Memakai jas dan kemeja putih, dipasangkan dengan sepatu kulit hitam, dia terlihat anggun, dengan sedikit arogansi mengalir secara alami dari sudut matanya. Jika orang biasa melihatnya, mereka akan mengira dia adalah seorang playboy. Tetapi jika Henry melihatnya, dia akan sangat terkejut. Dia tidak menyangka pria seperti itu, yang telah mencapai level kedua dari level seni bela diri Tiadao, yaitu benar-benar tidak terbayangkan. Pada saat ini, 7 orang sedang menyaksikan segala sesuatu yang terjadi di aula melalui kamera pengintai. Ketika Henry melemparkan label nama Hanze ke samping, dia mengerutkan kening dan mengepalkan tangannya erat-erat. Ketika dia pertama kali membicarakan pernikahan ini dengan keluarga Tang, itu semua untuk tujuan tersembunyi lainnya. Ketika dia melihat foto Maryam untuk pertama kalinya, dia bahkan mengerutkan bibirnya.
8 hari yang lalu, ketika konflik antara Henry dan keluarga Sen semakin meningkat, dia memperhatikan Henry untuk pertama kalinya dan meminta foto Henry. Ternyata yang diberikan Sen Zongfeng adalah foto Henry dan Mariam. Saat melihat foto tersebut, reaksi pertamanya adalah menggunakan perawatan kecantikan, karena Mariam di foto tersebut jelas lebih cantik dari sebelumnya. Dengan halus dan mulus, kulit yang bisa dipatahkan dengan jari, dan mata yang cerah, sosoknya pun semakin sempurna. Seperti gambaran Dewi dalam mimpinya, ia terpana saat itu. Ketika dia mengetahui bahwa itu hanyalah foto biasa, tanpa keindahan dan tanpa pasca pemrosesan, dia tidak dapat lagi mengendalikan keinginan batinnya. Dia segera memberitahu Sen Zongfeng bahwa dia akan langsung melamar ke kota Bandung dalam 8 hari. Untuk tujuan ini, dia secara khusus menemukan kakeknya dan menyebutkan masalah ini. Melihat cucunya berubah pikiran, lelaki tua itu langsung setuju dan menghubungi kakek Mariam. Nona Mariam awalnya mengira bahwa keluarga Zhang telah menyerah pada perjanjian 1 bulan ini, tidak punya pilihan selain setuju. Namun, dia tidak segera memberi tahu Mariam. Jika Henry tahu bahwa Hanze datang ke sini karena alasan ini, dia pasti akan membenci dirinya sendiri sampai mati. Jika bukan karena memberi Mariam pil dan membantunya membuka saluran Ren dan Du, membuatnya lebih cantik, mungkin pernikahan ini tidak akan terjadi. Masalahnya akan diselesaikan, dan kedua belah pihak akan mengambil metode lain untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sekarang, keputusannya yang tiba-tiba telah membawa masalah bagi dirinya dan Mariam. Untung saja dia tidak mengetahuinya, jadi dia tidak merasa tertekan lagi. Berapa level seni bela dirinya? Hanze memandang ketiga orang yang telah melewati 3 level. Tuan muda, saya malu. Dia tidak benar-benar melawan saya, jadi saya kalah. Si Kongbo, yang mengambil tindakan di level pertama, berkata dengan ekspresi malu di wajahnya. Hanze memandang Wei Yiling, wanita di tingkat kedua. Dia memiliki energi internal yang kuat dan dapat menyerang dengan energi. Adapun sejauh mana dia melirik ketiga pria yang tidak muncul dan terdiam, tapi maknanya sudah jelas. Hah, ketiga orang itu mendengus, mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Hanze melambaikan tangannya dan memandang Huangfu Suxiong, yang menggunakan ular di tingkat ketiga. Saya tidak tahu banyak tentang seni bela diri, tapi serangan saya sengit dan mendominasi, dan saya bisa memanfaatkan kesempatan ini. Keterampilan medis saya tidak terduga. Huangfu Suxiong masih takut ketika memikirkan kejadian tadi. Bagaimana menurut kalian bertiga? Hanze memandang ketiga orang di belakangnya dan bertanya. Salah satu pria yang lebih tua, berusia sekitar 40 tahun, berkata dengan tatapan sinis, tidak peduli seberapa bagus keterampilan seni bela dirinya, kita harus membiarkan dia berbaring dan keluar hari ini. 2 orang lainnya mengangguk setuju dan bahkan lebih percaya diri. Hanze tidak berbicara. Setelah hening beberapa saat, dia berkata dengan tenang, kalian turun dulu dan cobalah untuk tidak menunjukkan wajahmu. Aku khawatir indranya sangat kuat dan dia akan mengetahui keberadaanmu. Keenam orang itu mengangguk, berbalik dan keluar. Hanze berdiri, pergi ke kamar tidur bagian dalam, membuka pintu, dan berkata di dalam, Tuan, tolong beritahu saya kesan Anda terhadap Henry. Begitu Hanze selesai berbicara,
Seorang pria bertopeng emas dengan punggung menghadap pintu berbalik. Jika Henry melihatnya, dia juga akan tahu bahwa pria bertopeng itulah yang dilihat Tianyi Qianzuang. Saya pikir seni bela dirinya setidaknya tingkat 4 dari Dao Surgawi, yang seharusnya setara dengan saya. Tetapi jika tidak lebih tinggi, saya tidak tahu. Pria bertopeng itu berkata dengan tenang. Dao Surgawi tingkat 4, Hanze jelas tidak mau dan meninju pintu dengan keras. Tiba-tiba seluruh pintu berubah menjadi berkeping-keping dan terbang di udara. Apakah ada cara untuk mengurangi kekuatannya? Hanze jelas ingin menyelesaikan masalah ini dengan cara laki-laki. Tapi dia bukanlah metode Henry saat ini. Jangan khawatir, dia sudah menggunakan ini. Jika berhasil, dia tidak hanya akan gagal mencapai level Dao Surgawi, dia bahkan tidak akan mencapai level seni bela diri. Pria bertopeng itu tertawa. Oke, bagus sekali. Saya pasti akan melaporkan pencapaian Tuan ketika saya kembali. Hanze berkata dengan gembira. Kalau begitu, semuanya akan mudah. Pria bertopeng itu sepertinya sangat tertarik dengan janji ini. Bab 284 Hanze melamar. Henry, kemarilah. Leni tiba-tiba mendatangi Henry dan Mariam dan berteriak. Apakah ada yang salah? Henry sedikit bingung. Mungkin ada orang-orang Hanze di mana-mana di sini. Dan dia benar-benar ingin tetap dekat. Karena itu, dia mengatur agar Tenny datang sendiri dan menunggu di mobil jika terjadi kecelakaan. Dari mana datangnya semua omong kosong itu? Setelah berbicara, dia memandang Mariam dan berkata, Mariam, ada baiknya meminjamiku waktu sebentar. Mariam paling mempercayai Leni sebagai sahabatnya. Dia bahkan punya ide aneh, jadi tentu saja dia tidak akan menghentikannya dan mengangguk sambil tersenyum. Henry menyuruh Mariam untuk tidak pergi siapapun yang mencarinya, berdiri dan mengikuti Leni ke sudut. Meskipun Leni ingin tetap low profile, mata semua orang tertuju padanya dan Henry. Bagaimanapun, Henry adalah protagonis kedua hari ini, dan sekarang semua orang menantikan apakah dia bisa membalikkan keadaan. Ketika dia sampai di sudut, Leni mengambil kontrak, menyerahkannya kepada Henry dan berkata, ini adalah 1/10.000 saham grup Kili. Saya membelinya dengan 600.000 yang Anda peras dari Wang Guoqing selama segitiga terakhir gugatan dengan Nancy Group, itu nama saya sebelumnya. Tapi sekarang sudah dialihkan kepada Anda. Adapun nama Anda, saya sudah menandatanganinya untuk Anda. Apa gunanya ini? Henry sedikit bingung. Leni memelototinya, bajingan. Apakah kamu terlibat dengan Mariam sepanjang hari-hari ini? Dia tidak tahu apa-apa, dan matanya dipenuhi rasa bersalah dan dendam. Leni, apa yang terjadi? Henry terus bertanya ketika Leni tidak berbicara. Kembalilah, kamu akan segera mengetahuinya. Apakah aku masih bisa berbohong padamu? Leni bertanya sambil mendengus. Leni masih baik padaku, Henry berkata sambil tersenyum. Pergi, nakal, Leni memarahi, berbalik dan pergi. Meskipun Henry tidak mengetahui kegunaan kontrak ini, dia yakin Leni tidak akan menyakitinya. Saat dia hendak mengangkat kakinya dan pergi, hembusan angin harum datang mendekat. Dia tahu siapa orang itu bahkan tanpa melihat. Dia agak berkepala besar. Suamiku, aku tidak menyangka kamu menjadi lebih tampan saat menjemput perempuan. Aku menyukainya.
suara manis Yanti terdengar. "Berhentilah bercanda, oke? Apakah kamu tidak melihat panasnya?" kata Henry tanpa daya. "Apakah kamu membawa cincin pertunangan?" Yanti bertanya sambil tersenyum. "Cincin?" Henry menepuk kepalanya. Audio milik "Ya, Sopter Hanze Channel. melamar dan dia juga melamar. Apakah itu hanya kata-kata kosong?" "Tentu saja. Meski begitu, Maryam akan setuju. Tetapi bukankah dia akan merasa sedikit kasihan padanya? Ambillah, aku sudah menyiapkannya untukmu." Setelah Yanti selesai berbicara, dia menyerahkan cincin dan kotak berlian kepada Henry. "Kamu?" Henry melihat kotak itu dan sedikit terharu. "Apalagi saat saya melihat logo toko perhiasan Maryam Feng di atas. Saya mengira Maryam pernah mengatakan bahwa Yanti memesan sepasang cincin berlian untuk pernikahannya dengan Henry. Tanpa diduga, Yanti memberikannya untuk penggunaan darurat hari ini. Karena aku mencintainya, kamu harus menghargainya dan bekerja keras untuk itu." Setelah mengatakan itu, dia meletakkannya di tangan Henry, berbalik dan pergi. Henry menatap punggungnya dan melihat bahunya bergetar. "Karena kamu mencintai, kamu harus menghargainya dan memperjuangkannya." Kalimat ini tidak hanya untuk Henry, tetapi juga untuk menyemangati dirinya sendiri. Meskipun Yanti sedih saat ini, dia lebih bahagia dan puas. Henry memegang kotak dan kontrak di tangannya, dan diam-diam bersumpah bahwa apapun yang terjadi di masa depan, dia tidak akan pernah mengecewakan kedua orang kepercayaannya, Leni dan Yanti. Saat dia hendak berbalik, Fuji muncul di depannya lagi. Matanya yang jernih masih begitu murni, dan seolah memberikan rasa ketenangan pada orang-orang. Apalagi di saat-saat yang bising dan menegangkan, mata itu seolah membuat orang merasakan kedamaian. "Henry, apakah kamu benar-benar memilih Maryam?" Henry mengangguk dengan pasti. "Apakah kamu mencintaiku?" Henry tersenyum dan tidak berkata apa-apa. "Maukah kamu mencintaiku suatu hari nanti?" Henry tetap diam. Fuji meneteskan dua air mata panas di wajahnya, dan ada sedikit kesedihan di matanya. "Henry, aku mencintaimu. Kamu adalah pria pertama yang kucintai di dunia ini. Jika aku tidak bisa mendapatkanmu, aku rela mati bersamamu." Setelah Fuji selesai berbicara, dia berbalik dan lari. Henry berdiri kosong di tempat. Mengenai Fuji, dia ingin meninggalkannya dengan sedikit martabat dengan penolakan diam-diam, tapi tanpa diduga hal itu membuatnya semakin sedih. Meskipun dia sangat tersentuh oleh kata-kata terakhirnya, Maryam adalah satu-satunya yang ada di hatinya, dan dia tidak bisa lagi mentolerir yang lain. Henry menggelengkan kepalanya, menghela nafas, dan berjalan menuju Maryam. Sebelum Henry mencapai Maryam, lampu di aula tiba-tiba meredup. Namun, semburan musik piano yang merdu bergema di aula. Musik piano yang dimainkan berasal dari The 101 Proposal, sangat romantis dan hangat, membuat banyak orang di Audio tempat milik itu membasahi Sopter mata Channel. mereka. Bahkan Maryam pun merasa bersemangat ketika memikirkan Henry akan melamarnya segera. "Jika terakhir kali saya menaruh bunga, cincin berlian, dan cek berbentuk hati senilai 3 miliar di depan pintu rumah saya, musik piano ini diiringi, mungkin saya sudah setuju, dan mungkin sekarang mereka berdua sudah menerimanya. Akta nikah, sekarang tidak ada lagi rasa malu." Saya tidak tahu apakah Henry akan menyesal melewatkan waktu itu,
tapi saya tetap menyesalinya. Namun, bahkan jika itu terjadi lagi, Henry tidak akan mengatakan apa-apa. Jadi dia tidak bisa membiarkan seorang gadis mengambil inisiatif untuk mengatakan ya, bukan? Tiba-tiba seberkas cahaya melintas di pintu aula. Di bawah sinar itu berdiri seorang pria tampan dan tampan. Itu adalah Hanze. Dia memegang 101 mawar di tangannya. Dengan senyum cerah dan percaya diri di wajahnya, sebuah kontrak dan kotak cincin berlian perlahan berjalan menuju panggung aula. Sinar cahaya bergerak perlahan mengikuti jejak Hanze. Tersenyum, percaya diri, murah hati, anggun. Hampir semua kata yang dapat dijelaskan muncul di benak para tamu di jamuan makan tersebut. Maryam harus mengatakan ini. Hanze dia jelas merupakan pangeran tampan yang ideal di benak banyak wanita. Tentunya jika dijual sebagai gigolo, apakah akan menjadi pembunuh remaja putri dan favorit para tante-tante? Inilah yang paling ingin diverifikasi oleh Henry. Hanze mendatangi Maryam dengan angin musim semi di wajahnya. Dia memandang Maryam dengan penuh kasih sayang di depannya dan berkata dengan keras, "Maryam, kamu adalah nektar yang diberikan kepadaku oleh Tuhan dan berkah yang diberikan kepadaku oleh keluargaku. Sejak 1 bulan yang lalu, aku sangat mencintaimu. Setiap senyumanmu membuatku bermimpi. Kamu telah memasuki jiwa dan hatiku. Kamu adalah kekuatan pendorong bagiku untuk maju setiap hari. Menikahlah denganku." Setelah berbicara, Hanze berlutut dengan satu kaki dan memegang bunga di kedua tangannya. "Aku mencintaimu tanpa alasan. Aku sangat jatuh cinta padamu." Lagu itu bergema di aula. Bersambung.